A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 71, 72 dan 73. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i malaqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadhata dunubahu. Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi sebagai berikut. Barang siapa yang menemui aku dengan maut sedang dia mencintaiku, maka aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan barang siapa menemuiku sementara dia takut olehku, maka aku jauhkan dia dari api nerakaku. Dan barang siapa menemuiku sementara dia merasa malu kepadaku, maka aku lupakan malaikat hafadhah terhadap dosa-dosanya.
Maksud aku lupakan malaikat hafadhoh terhadap dosa-dosanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat hafadhoh untuk tidak menulis dosa orang itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini adalah solusi untuk menghilangkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga apabila Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, akan mempermudah segala urusan kita, baik sandang, pangan, papan, iman, takwa, iptek yang kokoh. Allah akan memberikan barokah kepada orang-orang yang beriman dan takwa. Demikian juga di surat Al-A'raf ayat 96. Dan juga surat 66 namanya At-Tahrim ayat 6 sampai 8, dan juga surat Ali Imran ayat 185. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biinillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan ini bisa bertemu dengan ibu-ibu BCA di Kota Baru Driorejo, tepatnya di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan menurunkan barokahnya untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini. Mari kita berdakwah dengan Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, berhaqqa jihadih, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik, keluarga yang baik, dan umat yang ada di bumi ini mudah-mudahan menjadi umat yang baik sebagai apapun, baik sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai polisi, sebagai guru, sebagai pedagang, nelayan, TNI, buruh tani, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka senantiasa beriman dan takwa, sehingga jadi apapun dia tetap menjadi orang-orang yang terbaik. Apabila kita semuanya senantiasa beriman takwa, maka Allah akan menjadikan kita dapat memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 71. Seekor sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu ialah seekor sapi yang belum pernah dipergunakan untuk membajak dan mengangkut air, sehat dan tidak catat sedikit pun. Setelah mendapat keterangan ini, mereka menyatakan sekarang barulah jelas buat mereka. Akhirnya mereka pun mendapatkannya dan kemudian mereka menyembelihnya. Hampir-hampir mereka tidak sanggup mengerjakannya karena terlalu sukar untuk mendapatkan sapi yang dimaksud. Dalam suatu hadis disebutkan, kalau sekiranya mereka langsung menyembelih saja seekor sapi betina pada waktu mereka menerima perintah,
cukuplah sudah. Tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang memberatkan mereka sendiri, maka Allah pun memberatkannya. Riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Permintaan Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah kepada kaumnya itu, ayat 67, sederhana sekali. Sembelihlah seekor sapi betina, selesai, tanpa harus banyak bertanya. Tetapi mereka sudah biasa cerewet dan mengajukan pertanyaan macam-macam sekitar sapi itu yang maksudnya hendak mengejek, padahal soalnya sudah jelas. Karena mereka keras kepala, maka akibatnya menyulitkan mereka sendiri. Jadi Bu, kalau orang itu banyak bertanya Bu, ya, banyak bertanya yang pertanyaannya itu tidak berbobot, pertanyaannya itu untuk menyulitkan seorang nabi, menyulitkan seorang kiai atau lain sebagainya, ya nanti ujung-ujungnya akan bulet, ya, akan mengenai diri sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau memang itu bertanya, harus pertanyaan yang berbobot, yang berguna, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu akan menjadi solusi bagi diri kita maupun untuk umat yang ada di bumi ini. Seperti dilukiskan dalam ayat 71 dan dipertegas dalam hadis di atas, cara-cara bertanya demikian itu kemudian menjadi ungkapan dalam bahasa Arab, ditunjukkan kepada mereka yang cerewet dengan pertanyaan yang dicari-cari, yang bagaimana dan warnanya. Ini adalah suatu contoh umat yang cerewet. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat-ayat di atas 67 sampai 71 merupakan satu kesatuan. Peristiwa erat hubungan dengan ayat 72 di bawah. Menurut tradisi Yahudi, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, apabila terjadi suatu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka para sesepuh dan hakim harus keluar mengukur jarak ke kota-kota sekeliling orang yang terbunuh. Mereka harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai membajak. Mereka harus mematahkan leher lembu itu di suatu lembah. Semua sesepuh dari kota terdekat harus membasuh tangannya ke atas lembu muda yang lehernya sudah dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus menyatakan bahwa tangan mereka tidak mencurahkan darah dan mata mereka tidak melihatnya. Maka diadakan perdamaian dan mereka menghimbaunya untuk tidak menimpakan darah kepada orang yang tidak bersalah. Kita lanjutkan di ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam ayat ini kejahatan yang berkenaan dengan pembunuhan terhadap seseorang, kemudian mereka saling tuduh-menuduh mengenai pelaku pembunuhan itu sehingga perkara ini menjadi kabur. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan perkara ini tetap kabur dan tertutup. Untuk membuka rahasia pembunuhan itu, Allah memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi sebagaimana disebutkan dalam ayat 67 yang lalu. Bila diperhatikan urutan cerita seperti yang tercantum di awal kelompok ayat ini, maka ayat 72 terletak di depan ayat 67. Sebab peristiwa pembunuhan inilah yang mengakibatkan adanya perintah Allah untuk menyembelih sapi. Tetapi di dalam urutan ayat peristiwa penyembelihan sapi itulah yang didahulukan, karena yang diperintahkan ialah pengusutan perkara pembunuhan itu dengan mencari
lebih dahulu pembunuhnya dengan jalan menyembelih sapi. Sekarang 73. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian anggota tubuh sapi itu agar orang itu hidup kembali. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan menjadi saksi atas kematiannya sehingga si pembunuh terbongkar sesuai dengan tradisi Bani Israel. Diriwayatkan bahwa ketika Bani Israel memukul orang yang terbunuh itu, maka dengan izin Allah berdirilah dia. Urat-urat lehernya mencucurkan darah seraya berkata, saya dibunuh oleh si Anu dan si Anu. Kemudian pembunuh itu adalah anak paman orang yang dibunuh. Kemudian dia pun mati kembali. Maka kedua pembunuh tersebut ditangkap dan dibunuh. Nabi Musa alaihi salam menyuruh mereka memukulkan sebagian tubuh sapi itu, dan bukan Nabi Musa alaihi salam sendiri yang melakukannya. Hal itu dilakukan untuk menghindari tuduhan bahwa ia berbuat sihir. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada bangsa Yahudi agar mereka memahami rahasia syariat agama sehingga mereka tunduk kepada syariat itu, agar mereka mencegah diri dari mengikuti hawa nafsu dan agar mereka mentaati Allah dan semua perintahnya. Jadi marilah umat sekarang ini hendaknya mampu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 114 surat, 6.236 ayat. Yang masih ingat Bu isinya Bu? Asim Qi, tentang akidah, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang kisah-kisah dan ilmu. Yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah tentang kisah-kisah umat terdahulu bersama para nabi dan rasulnya. Mari kita ambil kisah-kisah yang baik untuk kita jadikan teladan, untuk kita jadikan panduan, sehingga hidup kita ini bisa pulih, bisa bangkit kembali. Apabila ada kisah-kisah yang tidak baik dari umat-umat terdahulu, hendaknya kita menghindari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, karena itu bisa menyebabkan umat ini mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat Bu BBM Bu? Masih ingat? Bangkit, berdiri, maju. Kok bolak-balik mundak piye to? BBM itu ya, bangkit, berdiri, maju. Jadi segala rintangan, segala cobaan yang ada ini, mari kita senantiasa berkata, berdoa, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu Bu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan diri kita ya Bu, sampean berkata kepada Allah ya, matur ning Gusti Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sampean mendapatkan nikmat, kebahagiaan, ya, kedamaian, kemudahan, ya, adanya kemudahan sandang, pangan, papan, iman, takwa, iptek, kokoh, katakanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah begitu Bu. Jadi memang dunia ini Bu
adalah tempatnya apa, Bu? Ujian ya. Yang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Apakah dia mampu untuk mempergunakan kekayaannya itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mempergunakan kekayaannya itu untuk fasilitas menggapai sakinah fid dunya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ataukah malah sebaliknya seperti Qarun, dengan harta kekayaannya malah dia lupa diri, lupa Allah, lupa nabinya, lupa keluarganya. Akhirnya Qarun mendapatkan adab dari Allah, dilaknat, dimasukkan harta bendanya dan dia ke dalam bumi ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa beriman dan takwa, dan kita kokohkan ilmu kita tambahi pemahaman tafaqquh fiddin kita, dan senantiasa beramal yang ikhlas dan beristiqomah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cepat pulih, bangkit kembali menjadi bangsa-bangsa yang bermartabat, segala urusannya, segala masalahnya mendapatkan bantuan dari Allah, solusi. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita, para warga bumi ini yang beriman takwa semakin kuat iman dan takwanya, sehingga Allah akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi dan menjadikan bumi ini mudah-mudahan menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang damai, bumi yang aman, penduduknya beriman takwa. Apabila berbuat salah, berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu untuk diri kami, untuk ayah dan ibu kami, untuk bapak dan ibu guru-guru kami, untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wa ni'mah wal jannah untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, para pahlawan-pahlawan kami, para guru-guru kami, para al-mujahiduna fisabilillah. Ya Allah, rahmati dia, kasihani dia, kasih sayangi dia. Ya Allah, berilah kebahagiaan di alam barzah dan selamatkan nanti ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khaz
khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.